Sampurasun, teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang kita sangat hormati. Kalau saya runtut namanya mungkin akan panjang. Kita di sini ada hampir 50 orang, mungkin akan bertambah. Jadi saya ucapkan terima kasih akan kedatangannya dalam acara Sunda Ngalalana. Saat ini kita undang Ikke Nurjanah untuk bersama kita. Kita akan melihat bagaimana Ikke Nurjanah. Ini kita mungkin bagi teman-teman yang masih baru atau baru ikut, kita adalah RWP USA, merupakan organisasi non-profit organization yang berdiri di Washington DC dan Maryland. Dan kita telah melakukan beberapa kali RWP Diajar ini, yang terakhir bulan lalu kita dengan Kang Den, yang dia orang Amerika tapi dia mencintai seni Sunda, dan dia memperlihatkan bagaimana dia mencari jati dirinya sehingga dia jatuh di Bandung bersama dengan Mojang Priangan di sana. Dan sebelumnya juga kita telah melakukan RWP Diajar ini dengan Dalton, Budi Dalton, yang kita belajar tentang bagaimana falsafah Sunda yang akan kita tularkan ke yang lain dan bagaimana kita mempelajarinya. Ini sangat menarik sekali, kita banyak melihat walaupun kita di rantau, dalam kita perantauan Ngalalana, kita masih mengingat tanah Jawa Barat di mana kita berasal. Dan kebetulan juga tadi Pak Kang Evan menyatakan bahwa hari ini di Bandung, di Jakarta sudah merupakan hari Bahasa Ibu Internasional. Jadi saat ini kita berkumpul sambil merayakan. Dan sebelumnya kita juga melakukan dengan Ibu Endang. Nah, ini awalnya waktu dulu kita, kebetulan Ibu Endang ada di sini, saya ucapkan terima kasih. Bu Endang dan Bu En, kita belajar dan mengetahui tentang tari Jaipongan secara filosofinya, dan Bu Endang melanjutkan dengan latihan bekerjasama dengan KBRI Washington DC. Mungkin itu yang singkat saja yang kita buat kemarin. Dan ini yang kita buat untuk memperkenalkan angklung di sini, di Maryland, USA. Kita waktu itu mengadakan di Baltimore, tepatnya di North Point Beach. Dan kita mengajarkan kepada second generation, yaitu anak-anak kita yang lahir di sini, yang mungkin tidak mengenal apa itu Bandung atau Jawa Barat. Yang ini kita tularkan kebudayaan ini, dan kita mengharapkan sekali untuk kita bisa mengkontribusikannya ke seluruh orang Amerika di sini. Dan itu yang kita harapkan adalah bertemunya kita di sini yang punya heritage dengan Jawa Barat atau Sunda, yang ada disebarkan di kota-kota, dan kita mengharapkan itu merupakan kekuatan kita yang mencoba kita akan mengenalkan seni Jawa Barat atau Sunda ini ke orang Amerika. Dan tentu sangat-sangat sekali bantuan dari teman-teman dari kota-kota lain. Dan selain itu, kita juga melakukan RWP Peduli di awal-awal pandemik. Kita RWP beserta dengan warga melakukan pengumpulan uang, dan kita mengirimkannya ke Jawa Barat. Pada saat itu kita kasih ke Bandung, Puskesmas Bandung, masker,
kemudian ada untuk cuci tangan di beberapa tempat, dan ada juga sembako yang kita berikan di Sukabumi, di daerah Bogor, dan bekerja sama dengan Universitas Pasundan, bekerja sama dengan mereka. Ya itu yang kita harapkan. Jadi sangat kita harapkan sekali partisipasi daripada teman-teman kita semua di sini dari beberapa state untuk menggiatkan program kita ini. Jadi kita sangat mengharapkan partisipasinya dengan melakukan partisipasinya ada macam-macam, kita ikut serta dalam Zoom seperti ini, atau kalau ada yang berminat kita lakukan donasi. Karena bagaimanapun organisasi tanpa keuangan akan tersendat. Dan kita mengharapkan bahwa Zoom kita ini akan kita lakukan sebulan sekali. Itu yang kita harapkan sekali. Coba kita tunggu sekarang ini, kita lakukan dengan Ike Nurjana, kita harapkan akan berkelanjutan. Atur nuhun tentang paparan singkat tentang RWP-nya. Mungkin Kang Ronan bisa melanjutkan untuk melanjutkan acara ini. Terima kasih. Atur nuhun Kang Jaya, Kang Presiden. Assalamualaikum Sampurasun sadayana, apa kabar? Kumaha daramang? Mugi-mugi paling sehat semua ya, insya Allah. Terima kasih sudah pada hadir pada acara malam ini. Undangan Suaranya keputus-putus. Berkunjung dan promosi di Amerika. Gimana? Suaranya keputus-putus. Terakhir kalau sempat beramah dengan suara terputus. Kang Ronan. Sambil menyantap hidangan sate marangi ya saat itu. Pada malam hari ini kita akan ngobrol santai bersama Ike. Kita ada dibagi 3 sesi. Sesi pertama kita bernostalgia, sesi kedua kita tanya apa kegiatan kita kepoin, kegiatan Ike saat ini apa, dan sesi ketiga kita ingin tahu bagaimana perjuangan Ike mempromosikan budaya Indonesia khususnya dangdut ke luar negeri. Jangan khawatir, Ike akan nyanyi untuk kita, tapi syaratnya kita harus joget semua ya, mau joget kerah atau joget jempol juga nggak apa-apa. Yang penting kita joget, goyang. Di saat kita ngobrol juga nanti saya akan mengajak semua hadirin untuk berpartisipasi, ada yang mau nyapa atau mau langsung bertanya, ada yang ditanyakan ke Ike, tapi dengan satu syarat, kameranya harus dibuka. Jadi kita bisa saling kenal. Ike juga akan kenal siapa yang bertanya dan melihat wajahnya. Curang dong kalau cuman kita aja yang melihat wajah Ike, ya kan? Saya himbau juga semua teman-teman yang ada di sini bisa membuka kameranya agar kita semua bisa mengenal. Siapa tahu kita setelah corona ini bisa ketemu darat. Dan malam hari ini juga kebetulan ada Ibu Popi dari Atase Pendidikan dan Kebudayaan, mungkin bisa memberikan sepatah dua patah kata. Monggo Ibu Popi, silakan di-unmute. Ya, mangga hatur nuhun Kang Ronan, wilujeng wengi sampurasun rampes. Ya. Mohon hatur nuhun wilujeng wengi di Amerika Serikat sareng wilujeng enjing nu aya di Indonesia Bandung.
antawisna salajengna bade nyarios ku bahasa Indonesia atas nama KBRI Washington DC dari Bapak Kuasa Usaha Ad Interim Bapak Iwan Freddy Harisusanto menyampaikan salam sehat kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga senantiasa dalam keadaan lancar, kemudian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala menghadapi situasi saat ini serta senantiasa bahagia. Kami mengucapkan KBRI Washington DC mengucapkan terima kasih atas inisiatif dan juga antusiasme dari komunitas rumpun wargi Pasundan Amerika Serikat yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Nah, tadi juga sudah disinggung bahwa hari ini adalah Hari Ibu Internasional yang diperingati setiap tahunnya di dunia pada tanggal 21 Februari dalam rangka mempromosikan kesadaran dan keanekaragaman bahasa dan budaya serta untuk mempromosikan multibahasa. Dan seperti kita ketahui bahwa jumlah bahasa lokal yang ada di Indonesia itu jumlahnya hampir ribuan, khususnya di area Pulau Jawa itu jumlahnya lebih kurang sekitar 500, bahkan di salah satu pulau di Pulau Papua itu juga hampir 700-an ya bahasa. Nah, kemudian sejak tanggal 9 Januari 1998 UNESCO itu berkomitmen untuk mengambil langkah menyelamatkan bahasa-bahasa dunia dari kepunahan dan untuk itu mengumumkan Hari Bahasa Ibu Internasional ini untuk dirayakan di seluruh dunia. Dan keragaman budaya ini adalah sebagai salah satu upaya untuk lebih meningkatkan peradaban bermasyarakat yang berkelanjutan, khususnya dengan mengoptimalkan peran bahasa yang dituturkan ya, yang diucapkan oleh masyarakat tertentu. Nah, tema Bahasa Ibu Internasional tahun 2021 adalah membina multibahasa untuk inklusi. Jadi inklusi ini semacam kedekatan dalam satu kesamaan ya dalam pendidikan dan masyarakat. Nah, kemudian melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh RWP yang hari ini mengundang Mbak Ike Nurjana, salah satu artis papan atas di genre musik dangdut, dan juga dangdut di Indonesia merupakan salah satu musik yang sangat populer sekali. Bahkan di Amerika Serikat sejak tahun sudah 2 dekade lebih dangdut menjadi salah satu musik yang populer. Bahkan di University of Pittsburgh, Profesor Andrew Weintraub membuat grup Cowboy Dangdut dan sudah tampil di Indonesia. Kemudian hari ini juga hadir ya CEO, founder dan juga produsen dangdut in Amerika, Mbak Ira, yang juga artis-artisnya adalah orang-orang Amerika Serikat yang telah menyanyikan lagu-lagu dangdut dan sudah banyak followernya ya di Amerika Serikat maupun di Indonesia. Ini tentunya adalah aset dari bangsa Indonesia yang sudah menyebar ke Amerika Serikat, tidak hanya genre musik dangdut dan juga genre yang lainnya. KBRI Washington DC pun juga telah mengundang artis Diva Kroncong saat itu tahun 2019 dan sudah tampil di Smithsonian Institute, di mana keroncong pun juga diajarkan di Richmond ya, di University of Richmond oleh Profesor Andrew McGraw. Dan sudah bolak-balik muridnya saat ini belajar keroncong dan juga gamelan ke sekolah-sekolah seni dan budaya. Kami pun juga sangat bergembira hari ini hadir Rektor Institut Seni dan Budaya Indonesia di Kota Bandung, Profesor EN, yang sangat setia ya setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh KBRI Washington DC, kemudian oleh komunitas senantiasa hadir karena melihat bahwa kebudayaan Sunda yang salah satu kebudayaan ini juga dipelajari oleh para akademisi. Pada saat webinar yang diselenggarakan oleh KBRI Washington DC yang disebut US Indonesia Research and Education Collaboration, hadir beberapa narasumber dari Cornell
Cornell University, kemudian dari University of California di Davis, bahkan juga mereka adalah CEO founder dari komunitas-komunitas gamelan yang ada di Amerika Serikat. Ada hadir Nusantara Art ya, yang juga itu adalah tokoh gamelan di New York. Kemudian KBRI Washington DC pun juga telah menyelenggarakan Virtual Indonesian Cultural Night, di mana menghadirkan temanya adalah tema gamelan ya, gamelan yang berasal dari gamelan Sunda, kemudian ada gamelan Cirebon, ada gamelan Bali, dan ada gamelan Jawa. Semuanya dimainkan oleh orang Amerika Serikat. Dan ini adalah salah satu aset yang sangat luar biasa, bagaimana kebudayaan Indonesia sebagai salah satu diplomasi kebudayaan di Amerika Serikat mampu merajut hubungan baik antara Indonesia dan Amerika Serikat, yang mana tahun ini merupakan ulang tahun ke tahun 72 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika Serikat. Nah, sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada komunitas Rumpun Wargi Pasundan yang kegiatannya senantiasa mampu merajut kebersamaan antara kita di sini, mulai pertemuan tahun 2020 di Tilden ya, di Tilden, kemudian pertemuan selanjutnya secara virtual, pertemuan yang tadi sudah dipresentasikan oleh Kang Jaya, Presiden RPP USA di Beach ya, memainkan angklung bersama. Nah, mungkin terakhir kami juga mengajak untuk mendukung program KBRI Washington DC untuk Angklung Goes to School dan juga Angklung Goes to Amerika Serikat, di mana kami sudah mendapatkan sudah mendapatkan tawaran-tawaran dari komunitas, universitas dan sekolah-sekolah untuk memainkan angklung, untuk mengajarkan angklung di sekolahnya, dan di sekolah-sekolah di Washington DC sudah terdaftar 23 dan sudah terkirim ke 18 sekolah. Mereka sudah menghadiri workshop untuk instruktur mengajarkan angklung kepada murid-muridnya. Kemudian tahun ini kami akan menyelenggarakan kelas angklung ya, kelas angklung untuk para instruktur TOT setiap minggu akan kita laksanakan, di mana sekolah yang sudah mendapatkan angklung, universitas, komunitas bisa hadir di pertemuan tersebut untuk memperdalam ya bagaimana untuk memainkan angklung sebagai instruktur angklung, baik secara virtual maupun secara secara fisikal, karena kita semuanya berharap tahun 2021 selambat-lambatnya Juli 2021 semuanya sudah mendapatkan vaksin COVID ya, dan semua menyambut hal ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin demikian ucapan dan juga sambutan dari KBRI Washington DC atas nama dari Kuasa Usaha Ad Interim Bapak Iwan Freddy Harisuanto, mengucapkan terima kasih dan menyampaikan salam untuk Bapak Ibu semua hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atur nuhun Ibu Popi atas usahanya dan membantu juga memperkenalkan budaya Indonesia ke seluruh dunia ya. Untuk yang baru bergabung, selamat bergabung. Malam ini kita acara Sundangan anak-anak Sosonoan bareng Teh Ike Nurjana. Nah, udah nggak sabar banget ya untuk ketemu dengan Teh Ike secara langsung. Yang terakhir ketemu dengan kita di Washington DC, khususnya warga RWP itu tahun 2016. Nah, biar nggak penasaran lagi, mari kita panggil Teh Ike. Mana Teh Ike? Mangga dibuka kameranya. Ya. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng. Apa kabar? Masya Allah. Sehat. Sehat Ibu. Masya Allah, semuanya. Akhirnya ketemu dengan Ibu semua, Bapak semua, Ibu Popi. Terima kasih banyak, tadi banyak sambutan dan hal baru yang saya dapat, dan Masya Allah sangat bermanfaat. Nuhun pisan Ibu. Mohon sami-sami. Ya, sono ya
Hayang ngadangukeun ieu pengen mendengar Iya, Ibu. lagu dari Teh Ike. Insya Allah Ibu, insya Allah kita sosonoan hari ini, kangen-kangenan. Semoga silaturahminya dengan kondisi apapun kita tetap dekat walaupun jauh di mata ya Ibu ya. Iya, insya Allah. Iya. Gimana Ika kita bertemu lagi secara virtual yang terakhir tahun 2016 ya? Iya, 2016 sampai sekarang berarti sudah beberapa tahun yang lalu ya. Beberapa tahun yang lalu. Oh iya, ngomong-ngomong selamat ya, sudah menjalani hidup baru, semoga ya. Mawadah. Insya Allah, amin. Makan Carly. Terakhir 2016, ingat nggak kita kumpul-kumpul makan sate bareng-bareng dengan wargi Pasundan dan juga Ike sempat nyanyi dengan Tante Meti. Ingat nggak dengan Tante Meti? Iya, alhamdulillah. Ingat. Pokoknya di situ ada beberapa track ya. Terus salah satu sate marangi aku cobain. Terus aku kemarin lihat foto-fotonya, Masya Allah ternyata 2016 yang lalu itu rasanya indah banget, terus seru banget. Nggak tahu ya, kalau buat saya wargi Sunda itu keramahannya, keseruannya gitu. Karena saya juga biasa kumpul sama keluarga ibu saya tuh selalu hangat, selalu rame, selalu seru. Itu yang selalu membuat kita kangen kalau ketemu kan. Kalau ketemu cuma diem-dieman kan nggak seru ya. Tapi kalau lebih seru, hangat dan rame itu rasanya ngangenin. Iya, apalagi ketemu secara langsung ya, nggak secara virtual kayak gini ya. Nah, untuk mengingat kembali, merefresh ingatan kita lihat dulu yuk cuplikan waktu Ike bertemu dengan wargi Pasundan. Mangga, Kang Hilman. Videonya. Masih terngiang di telingaku bisik cintamu. 1, 2, 3. Turunkan orang iya, aduh, si Neng mah. Iya, ngejak-jakin aja tante. Apa makannya? Oke. Ya, nanti ya. Aku tadi. Masih terngiang di telingaku bisik cintamu, betapa lembut dan mesranya. Aku terlena, ku terlena. Tapi jago. Udah teruskan atuh. Oh, teruskan. Udah habis. Aku bahagia mengenai cinta yang kau tanam, bersemi indah di hati. Air mata bahagia jangan menjadi duka. Kita selamanya ku terlena dalam buai asmara bareng-bareng apa? Asmara. Cintamu. Apa Sunda tuh naon? Sunda. Kalau Sunda mah esilin. Itu Sunda. Ada. Oke, Sunda heula. Sunda heulanya. Salib nih tandanya. Esilin mah aja kelapa muda, dibantun mah aja didorong-dorong, abdi izin kunjungan. Apa lagi tuh? Enggak tahu. Oh my god. La 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 la. Pilelayan baturan patepang deui amit mundur.
Amir mundur, Amir mundur, Ku terlena. Oh, Ike, tante kangen banget. Ini Tante Metinya nih. Si Om sudah nggak ada, Ike. Si Om sudah pergi. Iya Tante. Doa kita yang terindah buat Bapak ya Tante ya. Neng Ike. Kira honeymoon ka dia sok atuh. Nya temen ka dianya sayangnya. Insya Allah Tante. Masya Allah, rindu sekali. Kita doa selalu buat Tante sehat. Amin, amin, nuhun Neng Ike sami-saminya. Selamat berbahagia oge dari Tante sadayananya. Amin, amin Tante, amin. Mangga. Amin Tante, amin Tante. Gimana Tante Meti? Nanti nyanyi lagi ya Tante Meti ya. Tante suaranya udah. Ya, mangga, sok. Ya, nuhun Tante Meti. Mangga. Seru ya. Mangga. Kalau kayaknya seru ya kalau nginget tahun 2016 itu ya waktu kita ketemu. Iya, sono banget Neng Ike-nya. Aduh. Sono banget, seru banget, suasananya indah banget. Kita deket aja, kangen selama apalagi di masa pandemi ini gitu ya. Apalagi ini jauh di kita seberang sana gitu, merimain lagi bagaimana kita berjumpa, bagaimana bersilaturahmi, dan Indonesia itu memang Masya Allah soal bersilaturahmi adalah sesuatu itu buat aku yang patut kita banggakan. Dari salah satu adat budaya kita atau culture kita adalah bagaimana silaturahmi itu menjadi penting itu untuk merekatkan yang dekat dan yang jauh menjadi hangat kembali. Dekat, betul. Sambil nunggu, Ike aslinya dari mana sih sebenarnya? Di bagian Jawa Baratnya di bagian mana? Nah, Dari Tasikmalaya. Tasikmalaya teh Evi Tamala. Evi Tamala itu Evi Tasikmalaya. Kebetulan kalau menurut tapi nggak apa-apa kalau aku dibilang orang Tasik juga nggak apa-apa Bapak. Jadi Ibu itu adalah kelahiran Jatiwangi, Majalengka. Oh, ada oke. Jatiwangi kah, Jatiwangi, Majalengka, Jati 7 daerah situ deh gitu. Ini untuk mengingatkan kepada semua para kakang, teteh, jika ada yang ingin berpartisipasi selama kita ngobrol dengan Ike, ada yang bertanya mau say hi, silahkan dengan raise hand, dan juga syaratnya kameranya harus dibuka. Kalau kamera nggak dibuka, tidak akan saya unmute. Siap. Ini kan kita temanya nostalgia, mengenang. Bisa cerita dikit nggak, Ike dulu ke sini tahun 2010 ya? Betul. Sebenarnya itu ya 2010 dan 2016. Adakah kaitan 2010 dan 2016? Waktu 2010 itu sebenarnya dalam misi apa ke sini dan kemana saja waktu itu? Ya, secara prinsipnya sih sebenarnya memang itu adalah perjalanan mempiaring musik dangdut, mempiarkan musik dangdut. Dan yang utama lagi adalah memang mempresentasikan musik dangdut di Pittsburgh University. Seperti yang tadi Ibu Poppy bilang gitu, bagaimana Pittsburgh concern dengan musik tradisional Indonesia dan musik populer Indonesia, yang salah satunya dibawa adalah kalau musik populer adalah dangdut. Waktu itu saya juga sempat ke Smithsonian, Smithsonian juga sama salah satu kampus lagi, saya lupa nanti, saya ingat-ingat tahun 2010 soalnya. Tapi secara prinsip dangdutlah yang membawa saya sampai ke Amerika. Jadi bicara khas, bicara salah satu budaya atau kesenian yang melekat dan membawa saya bisa kemana-mana itu dan sampai ke Amerika adalah karena musik dangdut ini. Dan senangnya gitu ya, apresiasi selain masyarakat kita sendiri, bagaimana saya juga ketemu sama semua wargi Sunda yang ada di Maryland, di DC. Saya juga mempresentasikan di Pittsburgh University. Jadi kalau buat saya sebagai salah satu pelaku musik dangdut itu ngerasa bahwa mereka mengapresiasi, mereka ingin tahu dan mereka ingin dekat dan pengen tahu selain sejarah dangdut, tapi mereka juga ingin tahu
bagaimana menyanyi dangdut gitu. Kalau di dangdut kan biasanya cengkok. Nah, cengkok itulah yang menjadi hal yang mereka pengen tahu apa bedanya cengkok musik dangdut dengan musik lainnya atau dengan berkarakter seperti apa gitu. Jadi secara akademis mereka pengen tahu bagaimana dan seperti apa dangdut dan sejarahnya dangdut. Karena itulah saya sampai di sana. Jadi buat saya budaya atau sesuatu yang melekat secara personal dan tidak dipunya orang lain itu akan membawa kita kemana-mana. Termasuk budaya yang kita punya nih secara, misalkan sekarang Sunda gitu. Buat aku, pada saat kita budayanya sudah dipunya orang lain, itu kan orang nggak terlalu interest ya. Tapi itu adalah menjadi identitas kita, misalkan seperti tadi Kolintang atau saya juga ngerasa bahwa angklung ya, itu seru banget itu. Jadi salah satu yang akhirnya mendekatkan kita sama dunia lain dan dunia lain juga ingin kenal kita karena keunikan yang kita punya atau identitas yang kita punya gitu. Kalau nggak salah waktu itu sempat juga ngasih buku ya ke museum ya? Iya, alhamdulillah sih ada buku, ada beberapa CD di sana. Smithsonian ya? Smithsonian, terus udah lumayan lama ya saya 2010 itu. Jadi 2010 itu juga ke Smithsonian, ngasih buku, sama kalau ke Pittsburgh itu memang 2 kali, 2010 dan juga 2016 tetap balik lagi ke sana mempresentasikan lagi seperti apa itu dangdut gitu. Jadi kelilingnya lumayan nggak cuma nyanyi tapi bagaimana mempiarkan musik dangdut ini sebisa yang saya mampu gitu ke keliling Amerika waktu itu. Selama waktu kesini itu pasti sempat berinteraksi dengan orang Amerika yang non Indonesia ya. Itu gimana tanggapan mereka dan tadi Ika bilang mereka ingin tahu bedanya cengkok dangdut dan cengkok biasa. Ika menjelaskannya gimana itu bedanya? Ya karena saya penyanyi, jadi saya memang lebih spesifik menjelaskan bagaimana cengkok atau khasnya si musik dangdut ini. Salah satunya adalah cengkok dangdut. Sebenarnya Amerika kan juga punya kekhasan sendiri bagaimana mencengkok. Terus Sunda kan juga sebenarnya meliuk-liukan lagu itu kan itu juga bagian dari cengkok ya, gitu. Cuman pasti karakternya berbeda. Nah, yang mereka mau tahu adalah bagaimana tentang cengkok dangdut gitu. Ya, dangdut memang meliukkan nada-nada itu punya khas tersendiri. Saya bilang bahwa waktu itu yang paling seru adalah di kelas gitu kan, karena mereka anak-anak seni yang pasti secara pengetahuan seninya juga luas gitu. Jadi secara praktek mungkin aku waktu itu ngasih contoh misalkan lagu Terlena gitu kan. Lagu Terlena dengan kita bisa lakukan bahwa yang kita pertama pendengarkan sama mereka adalah nadanya atau notasinya, misalkan terlena, ku terlena. Itu pada saat sudah menjadi dangdut. Nah, gimana caranya meng-create itu menjadi dangdut? Emang ada soul atau ada feel, ada rasa yang membuat dia menjadi terdengar dangdut. Hanya saya kasih tahu bahwa prinsipnya adalah nadanya benar dulu, terus saya bilang slow motion, lalu habis itu kita presentasikan. Jadi mereka mengikuti apa yang saya katakan 2 baris itu, misalkan terlena. Kalau secara nada adalah terlena, na, ku terlena. Tapi pada saat sudah dinyanyiin dengan karakter dangdut, dia akan meliukkan sendiri dengan kekhasannya gitu. Mungkin ini versi saya, versi yang lain juga penyanyi dangdut banyak. Terlena, itu udah jadi dangdut gitu jadinya. Dengan nada yang benar aja terus kita liukkan, kita rasakan, kita feel-kan gitu. Kayak seperti itulah, simple-simple yang membuat mereka kedengarannya seperti ini ya, caranya seperti ini gitu. Dengan gaya dan ini masing-masing. Itu yang karena saya penyanyi saya men-share-kan yang seperti itu gitu. Ada yang bisa meniru nggak akhirnya dari yang waktu itu ke presentasi di kelas yang bukan ada cowok satu ada, tapi stylenya memang lebih R&B, tapi dia mencoba untuk mencengkokkan gitu. Jadi buat aku nggak masalah, itu sesuatu yang setiap orang memang punya kekhasan tersendiri, tapi how to menjadi feel dangdut itu memang butuh waktu. Tapi buat aku itu udah nyenengin banget karena R&B juga kan punya lekuk-lekuk cara nyanyi yang juga khas gitu menurut aku gitu. Nah kalau Ike sendiri
Ika kan cengkok dangdut udah hafal banget ya kan, secara naluri sudah bisa flow aja gitu ya. Kalau misalnya tadi bilang ada cengkoknya R&B, masih bisa ngikutin nggak? Bisa kok, Bisa bisa ya? kok, Ya, bisa. mudah ya gitu ya. Setiap orang pasti bisa kok, cuman memang mungkin ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu ya, ibaratnya gitu ya. Kalau sekolah gitu kan, oh ini kelas dasar, oh ini bisa, semua bisa gitu. Nah, mangga dari hadirin yang ingin menyapa Ike atau ngobrol langsung, nanya, silakan dengan raise tangan dan buka kameranya ya. Nah, dari perjalanan 2 kali ke Amerika ini, apa yang paling berkesan? Dan pelajaran apa juga? Ike kan memberi ilmu, dan juga mungkin ada ilmu yang juga Ike dapat selama perjalanan 2 kali ke Amerika kemarin. Iya, sebenarnya gini, dangdut itu sebenarnya musik yang sangat udah pasti menjadi yang kita punya gitu. Nah, aku cuma tergerak pada saat itu, aku hanya membuat tulisan kecil yang untuk dibagi di sekolah gitu ya. Itu juga dengan kemampuan yang aku bisa, yang aku tahu, yang aku paham gitu. Jadi sebenarnya sih harusnya kita bisa membukukan gitu, karena pada saat kita membukukan atau menulis itu, jadi itu lebih otentik, lebih formal, dan lebih ya karena bicara sekolah kan mereka butuh bahasa yang bisa dibaca, tidak hanya bahasa yang kita praktekkan gitu. Bagaimana meng-create dangdut, cengkok itu, aku juga ngerasa, oh ya harus apa dulu ya, dan seperti apa, itu kan kita paparkan dengan cara yang sangat, aku bahasa akademis itu adalah bahasa yang harus bisa kita baca dan kita tulis. Bahasa tulis itu agak susah ya dibanding bahasa verbal gitu kan, bahasa obrolan. Nah, aku rasa kalau aku secara pribadi menangkap bahwa dangdut ini harus atau budaya apapun itu harus bisa memaparkan dalam satu tulisan yang ya mungkin simpel, tapi itu bisa menjadi bahan buat semua orang mengerti, tahu, dan paham gitu. Karena kalau cuma dari mulut ke mulut kan pasti jauh lebih bisa berubah atau bisa ya berubah sih nggak apa-apa, berkembang baik. Cuman lebih baik adalah sesuatu itu bisa kita baca, kita paham, dan kita bisa sharing tanpa kitanya harus datang. Jadi memang bahasa akademis atau bahasa tulisan yang kita bisa baca itu rasanya juga sebagai seni kita menjadi PR buat kita ya. Bagaimana cara menulisnya sehingga orang bisa membaca dan memahami dengan membaca gitu. Itu mungkin yang saya tangkap gitu dari perjalanan itu. Karena dangdut saat ini minim sekali untuk bahasa tulis. Bagaimana mengenal dangdut itu gitu, menurut aku. Okay. Itu yang aku tangkap gitu. Nah, dari pertemuan terakhir dengan RWP kemarin 2016, ada kenangan apa nih selain tadi dengan Tante Meti? Banyak hal. Jadi aku juga sambil merimain lagi, terus aku melihat foto-foto yang lalu gitu. Tapi apapun ya, saya kalau bicara silaturahmi, bagaimana kebersamaan dan bagaimana adat istiadat itu terbentuk pada diri kita itu adalah yang membuat kita dekat. Itu ada membuat kita rekat. Kebiasaan, kebudayaan gitu, bahwa seperti saya bilang tadi bahwa saya di antara papa saya dari Sumatera tapi ibu saya dari Sunda gitu ya. Jujur aja saya punya kedekatan yang lebih dengan keluarga ibu atau kesundaan itu sendiri. Bagaimana makanan itu menjadi kangenan yang entah buat saya tuh ya harus gitu, kalau udah kangen tuh harus gitu. Bagaimana saya kangen sama masakan nenek saya gitu. Terus pada saat saya ke sana, saya kalau Sunda kan identik dengan sambal terasi, sayur asem gitu kan ya. Lalapan itu Masya Allah gitu, di antara kita makan makanan yang modern dimanapun kita berada, kita akan kembali ke makanan ibu, dan saya akan cari masakan ibu saya atau masakan nenek saya. Kebetulan nenek saya sudah berpulang gitu. Jadi bagaimana sambal terasi dan kita bisa nyambel itu kan sebenarnya hal yang ringan, simple, tapi kalau kita sampai perempuan nggak bisa nyambel, kayaknya nggak seru banget, terus makanan tuh nggak pas gitu. Nah, waktu saya ke Amerika waktu itu, saya ketemu dengan masakan Pasundan gitu, seperti melepas kangen di tempat yang saya biasanya makannya banyak steak dan sebagainya, itu tiba-tiba ada sate, tiba-tiba dengan makanan yang lainnya, itu Masya Allah ya, rasanya sih buat aku pelepasan rasa rindu akan kebudayaan yang dipunya, masakan yang dipunya itu aja udah cukup membuat saya senang banget, alhamdulillah banget.
Terus sama suasana, itu suasana adalah paling mahal gitu. Karena di negara orang kita akan menemukan budaya yang lain, komunikasi yang lain. Tapi pada saat bertemu dengan komunitas kita itu, nggak tahu ya, rasanya semuanya lepas, rasanya semuanya ada kesyahduan, tapi ada kegembiraan gitu. Terus bagaimana saya, jujur aja saya bahasa Sunda mungkin tidak terlalu bagus gitu, tapi saya senang banget kalau udah ngedengar bahasa Sunda, apalagi seperti Tante Meti kalau udah ngobrol. Wow, kayak dengar nenek saya ngobrol gitu. Jadi wah gitu. Langsung wah kita semua seru gitu. Dari suasana kaku kita bisa menjadi cair. Nggak tahu, saya ngerasa bahwa itu sesuatu yang harusnya tetap kita lakukan sama generasi selanjutnya gitu. Karena kalau sampai enggak, itu mahal banget menurut saya gitu. Simple tapi mahal gitu. Betul. Memang kalau ya sama, saya juga kalau dengar orang Sunda nyarios ngobrol tuh enak banget. Walaupun saya bukan orang Sunda, tapi memang lingkungan udah orang Sunda jadi enak aja, apalagi kalau udah ngebanyol kayak gitu. Walaupun nggak ngerti, ikut ketawa. Ekspresif gitu. Itu Iya, adalah ekspresif, benar. ekspresif gitu loh. Apa adanya gitu kan gitu. Gimana Kang Ronan pemilih menambah mencairkan suasana, kita minta Teh Ike untuk menyanyi. Oh nyanyi, siap Teh Ike? Siap dong. Ya. Ini harus nyanyi semua ini. Iya. Kangen-kangenan. Nyanyi bareng Tadi ya. ada Pak Dedi yang sudah siap joget ya Pak Dedi ya? Pak Dedi harus joget. Pak Jai, Pak Presiden, ya Allah. Pak Presiden apa kabar? Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih. Semoga yang lainnya diperluas aja supaya ruang jogetnya bisa agak enak gitu. Agak seru, betul. Iya. Ini lagu pertama apa nih, Teh Ike? Lagu pertamanya? Lagu pertama ini slow tapi joget adalah Memandangmu. Waduh. Siap-siap tuh yang mau dipandang. Ayo. Mangga Kang Hilman, mainkan Kang Hilman. Oke. Mana nih yang lainnya biar saya lihat wajahnya. Ya dong, buka kameranya dong, biar kenal juga. Yuk, Boleh di semua ya, boleh nyanyi. boleh dong. Silakan di unmute kalau mau nyanyi bareng. Izin. Ayo, apa yang aku cari? Saya kurang dengar, boleh naikin dikit dong. Berangkat apa ini? Ayo kita joget sama-sama, malam-malam nggak apa-apa. Keputus-putus suaranya. Coba kita Tadi ayo kita nyanyi tadi. Keputus-putus suaranya. Tenang Pak Dedi, tenang. Ini dong, pasangan kita pengen kenal. akan pernah menyapamu. menyapamu Dalam selalu mau selalu
bagus. Masya Terima Allah. kasih Ike. Memang walaupun lagu lama memang tetap selalu enak didengar nih dari masa ke masa nih. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sok, Salena nyanyi. Siapa nyanyi, Tante? Sok, bareng-barengan nyanyi. Nyanyi ya, Nanti, Tante. nanti yang goyangnya hot dikasih hadiah lah. Turunan ya. Yang jogetnya hot. Tante mau nyanyi apa Tante? Tante metecasa nyanyi, mana mangagoongan beti pengker. Mangga. Karena nyanyi. Sok. Tadi Ibu Nina juga tuh jogetnya. Dia tuh ulang tahun. Dia tuh ulang tahun, Neng Ike. Ulang tahun, selamat ulang tahun. Ulang tahun Teh Nina ini, selamat ulang tahun Teh Nina. Selamat ulang tahun. Iya. Dia besok mau ngirim nasi kuning ke Tante. Aduh. Ditodong ke Tante. Iya, Tante. Oh. Oke. Mangga kalau ada yang mau ngobrol langsung dengan Teh Ike, tapi sebelumnya saya ingin ada pesan sponsor nih. Acara ini dapat dukungan dari A to Z, 2 Coffee DC, dan juga Dapur Maryland. Nanti kita ada kuis nih. Kuisnya nanti akan dibacakan oleh Teh Ike. Panitia mohon disiapkan pertanyaannya. Nanti akan dibacakan oleh Teh Ike dan juga jawabannya spontan. Menjawab pertanyaan ini melalui chat room ya. Langsung japri ke siapa? Pak Moderator, Bang Ronan, tadi Pak Dedi raise hand, tapi melalui kamera tadi. Mungkin ada comment atau pertanyaan Pak Dedi tadi ya. Iya, saya. Oh, mangga. Ya, maaf mengganggu sebentar. Teh Ike, ini nama saya Dedi dari Ottawa, Kanada. Oh ya, Masya Allah, Pak Dedi, apa kabar? Ya, alhamdulillah. Ini jangan ke Amerika aja dong berkunjungnya. Kanada kan nggak jauh dari Amerika. Iya, iya. Tinggal nyebrang. Apalagi kalau pergi ke Niagara Falls, dari Buffalo tinggal nyebrang. Kalau ke New York juga tinggal nyebrang ke sini. Oh, iya. Apakah Teh Ike bisa nyumbang masyarakat Indonesia di Ottawa akan mengadakan Zoom tanggal 27 Februari? 27 Februari. Iya. Akan ada Zoom. Ya, kalau ada waktu boleh nyumbangkan lagunya enggak? Insya Allah Bapak, Masya Allah. Ya. Bapak, nanti kabaran dengan Vita ya Pak ya, kita atur-atur ya Pak ya. Ya boleh. Kita atur waktunya ya, waktunya. Ini biasa pagi juga di sana acaranya. Mungkin di sini malam mungkin ya, nggak bisa mungkin di sini siang jam 1, di Indonesia jam 1 malam nggak bisa. Lagi tidur, lagi kelonan susah jadi. Oh, aku punya semuanya. Kasihan lah. Gak apa-apa diatur-atur, coba nanti diatur-atur ya, ya Pak. Kapan Insya Allah. Terima kasih banyak Teh Ike. Sami-sami Bapak. Sambutannya. Semoga sukses selalu ya. Semuanya. Terima kasih. Hatur nuhun, Hanupis. Hatur nuhun. Oh ya Allah, dari Ottawa Kanada ternyata Pak Dedi. Insya Allah Bapak. Nanti kita atur waktu untuk bersilaturahmi ya Pak ya. Insya Allah. Insya Allah. Ya, ini ada slideshow dari sponsor kita, Dapur Maryland, 2 Coffee DC, dan A to Z Company. Nanti ada lagi yang mau menyapa Teh Ike? Tadi itu Bu Endang, Kang Ronan. Bu Endang. Mangga, Bu Endang. Udah kebuka mic-nya kok. Kameranya punten dibuka, Bu Endang. Oh, udah ya? Kamera udah dibuka. Udah, oke. Mangga. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya ngefans dari dulu nih. Masya Allah, terima kasih. Ya, ini dangdut ini kalau saya mengikuti sejarahnya,
bisa menjadi diangkat ke atas, kan tadinya kalangannya kalangan maaf grassroots ya. Ketika tanah ini tampil di TPI, kemudian semuanya langsung ya. Pada waktu itu juga teman-teman saya dulu masih STSI ya. Iya. Sekarang sudah ISBI, yang sekarang oleh UN pimpinannya dulu saya. Nah, mulai saat itu saya melihat, waduh, ini dangdut ini akhirnya menjadi genre tersendiri, menjadi musik yang memang mempunyai nilai. Dan sampai sekarang ya, sekarang dangdut ini merupakan musik Indonesia yang tiada duanya dari Indonesia, gitu, diakui oleh dunia. Dan yang saya lihat nih, mungkin Teh Ike juga mengikuti ya, diangkat kembali secara viral oleh Lesti dan Bilar ya. Sampai ya ke sana. Iya. Lagu satu lagi yang viral juga, satu lagi menjadi lagu kebangsaan, itu bagaimana tanggapan dari Teh Ike? Satu lagi apa? Rajana. Apa? Oh, Terlena dan Memandangmu. Memandangmu. Kemudian satu lagi yang tadi disebut-sebut, tadi disebut-sebut. Terlena. Nah, betul. Terlena. Jadi viral juga, semuanya jadi akhirnya favorit lagi nih gara-gara Teh Ike. Masya Allah. Oleh Lesti, dan ini saya sangat gembira ya, mungkin juga semua teman-teman dari warga Sunda ya. Banyak sekarang maestro dangdut ini justru dari Sunda ya. Dan suaranya cengkok orang Sunda itu kan bisa berkolaborasi dengan tembang, dengan pupu. Jadi luar biasa gitu ya kolaborasi cengkok dangdut ini. Nah, sekarang saya minta tanggapan di Teh Ike. Kalau nggak salah TPI waktu itu zaman direkturnya Bang Sam Haisi, masih ingat ya? Oh iya, salah satu ya dari tim kreatifnya memang Pak Sam itu best. Dia masih ada tuh Ibu, masih ini kok kayaknya di Malaysia atau apa belakangan ya malah seringnya gitu. Nah, ya sekarang ada dengan Bu En juga tuh kerjasama berkolaborasi ya. Kemarin Bu En kan menari untuk ini ya, untuk Festival Topeng, kebetulan yang meng-create film videonya Bang Sam. Salam. Iya Ibu. Ibu Endang teh di mana ini tinggal? Saya dengan Bu En di ISBI, Institut Seni Budaya Indonesia di Bandung. Bandung. Oh. Sekarang sedang di Cibubur, Kang Jaya tadi malam. Oh Mat, ya sudah ditunggu, ada ini Teh Ike. Wah, asik. Masya Allah, iya sih ya, alhamdulillah. Jadi Cibubur nggak jauh dari saya tuh Bu, saya di Cipayung, masih di Cici juga. Iya. Jadi emang iya Ibu, benar-benar. Pasti Ibu luar biasa nih si dangdut ini dengan dibawa oleh Teh Ike, akhirnya ininya apa istilahnya citranya jadi naik ya. Iya, ya alhamdulillah Bu. Ya maksudnya secara prinsip memang saya bahwa apa namanya? Ibu benar bahwa musik ini adalah musik populer Indonesia dan hanya dipunya di kita karena lahirnya memang dari kolaborasi yang terjadi antar musik dan akhirnya jadilah dangdut dengan cita rasa sendiri, dengan gayanya Indonesia sendiri. Memang benar Ibu juga tadi bilang bahwa banyak sekali gitu potensi-potensi dangdut yang menyuarakan apa namanya lagu-lagu dangdut dan menjadi tokoh di dangdut itu adalah dari Jawa Barat. Jangan jauh-jauh, Bapak Haji Rhoma Irama, Raja Dangdut kita itu adalah orang Tasikmalaya. Iya, Rhoma Irama itu sebetulnya orang Sunda. Jadi banyak kan Bu. Jakarta ya. Kan? Iya kan, orang Tasik kalau nggak salah ya. Tasikmalaya itu rajanya tuh Bu. Ya. Terus yang terus ratu dangdutnya itu juga keturunan Jawa Barat walaupun ada Cirebon-Cirebonnya tapi kan masih Jawa Barat, bukan gitu kan? Nah, artinya bahwa kedekatan budaya Sunda itu juga mungkin memudahkan dangdut itu membaur gitu ya. Di antara dangdut itu juga di dalamnya ada budaya Melayunya gitu. Ya. Jadi bagaimana meliuk-liuknya budaya Indonesia yang ada di Jawa Barat dan juga yang ada di Melayu sana dan kita umumnya dan warga Melayu itu menjadi kemudahan kita dan menjadi ya akhirnya kita mendapatkan intisari dangdut itu menjadi diri kita gitu. Dan aku yang senang sekali benar kata Ibu gitu. Jadi dangdut itu dimulai dari dulu dengan perjuangan ya sepertinya.
bahwa ada hal yang negatif, ada hal yang kurang enak didengar atau dilihat gitu. Tapi kita semua juga yang punya niat positif sama musik ini mengarahkan bahwa yuk lihat musik dangdut tidak dari sisi yang negatif. Tapi bagaimana menyanyinya itu kan juga menjadi PR. Bagaimana anak-anak muda sekarang berlomba mencari skill itu dengan lagu-lagu klasik, dengan liuk-liukannya, dengan bagaimana bernafas, dengan bagaimana penjiwaan cara dangdut. Dan contoh yang paling memang menonjol dan membanggakan buat saya adalah sekarang ada Lesti gitu. Iya, Dia juga dari Cianjur kan gitu. Artinya betapa Jawa Barat ini banyak memberikan sejarah dalam kehidupan musik dangdut itu sendiri, menjadi bagian dari sejarah perjalanan dangdut itu dan menciptakan sesuatu yang positif gitu. Lesti adalah salah satu anak muda dangdut yang buat saya juga bangga dengan dia gitu. Secara kualitas bagus, dan ini adalah masanya dia sekarang gitu. Jadi masanya dia sekarang dengan apapun lah orang menyebutkan dengan kondisi bahwa dengan dilarnya gitu, tapi menurut saya secara potensi pribadi itu keren. Itu bagus. Jadi ya dengan zaman digital sekarang, terus zaman entertain, dia punya gaya entertain dengan memadukan dirinya dengan Bilar. Itu kan sesuatu greget yang pasti ibu gitu. Lagi ngapain ini ke mereka gitu kan. Seperti apa ini mereka gitu. Tapi kan secara pribadi dan secara prestasi dia patut dibanggakan gitu. Dan yang penting lagi karena saya saat ini bilang bahwa dia adalah salah satu gadis Jawa Barat yang saat ini mungkin sudah memfilar mendunia ya, artinya bicara digital dia bisa ada di mana aja dan berita di mana aja. Dan kalau saya lihat lagi dalam banyak hal banyak produk luar yang juga akhirnya menggait untuk dia ada dalam satu, misalkan kemarin ada di Fox atau apa gitu, saya melihat gitu. Jadi berbahagialah masyarakat Sunda dan sekitarnya termasuk saya, karena di dangdut itu banyak sekali orang-orang yang menolehkan sejarah sehingga dan berprestasi untuk musik dangdut ini. Gitu. Keren Ibu, kalau saya ngerasa. Saya bangga menjadi bagian musik dangdut dan menjadi masyarakat Sunda pada saat ini dan seterusnya. Kang Ronan. Ya. Di sini ada Pak Jenderal Ari nih yang pernah ketemu Teh Ike di Belanda, katanya nih mau menyapa Teh Ike. Mangga Pak Ari, Pak Jenderal Ari. Mana Pak Jenderal Ari, Teh kumaha? Selamat siang, Teh Ike. Selamat siang, Bapak. Ini Bapak mana sih? Kalau saya lagi mencari wajah Bapak ini, saya cari. Atpol itu tulisannya Atpol WDC. Pakai ikat juga Pak Ari. Yang paling ganteng, Teh Ike. Yang paling ganteng. Silakan Pak Ari. Apa kabar? Baik, dulu kita ketemu terakhir 2012 di Belanda. Ya Allah, iya. Jadi waktu itu Teh Ike tampil di acara Pesta Rakyat di SD Sekolah Indonesia Nederland. Zamannya dubesnya masih Bu Retno. Bu Retno, ya. Jadi, saya jujur saja waktu itu juga ikut main juga sih. Kebetulan saya ini kalau kata teman-teman profesi saya juga sebenarnya musisi juga. Nah, polisi waktu itu main apa ya? Saya waktu itu main saksofon. Jadi profesinya adalah musisi, hobinya polisi. Aduh, profesinya musisi, terus hobinya polisi. Hobinya musisi, ya prosesnya polisi. Pas banget. Jadi iya dulu saya sebenarnya ada hal yang agak terkesan pada saat itu, yaitu kita ini warga negara Indonesia pada saat di luar negeri kadang bila mana mendengarkan lagu bukan hanya lagu Sunda, tapi kita mendengarkan lagu Indonesia yang cukup menggugah, itu kadang-kadang kita sampai bisa nangis di luar. Jadi saya ingat waktu itu kalau tidak salah Teh Ike menyanyikan lagu apa? Tanah airku tidak kulupakan. Waduh, itu saat itu di suasana seperti itu kita semua bisa nangis itu gara-gara ingat kampung halaman yang jauh kan gitu. Itu tahun 2012 yang lalu. Ya
waktu itu kebetulan saya juga dinas di KBRI. Nah, sekarang saya di Amerika dan mudah-mudahan masih bisa ketemu juga dengan TIK nanti di sini. Amin, insya Allah Bapak. Amin, insya Allah. Itu saja. Jadi, Terima kasih. ketemu kita adalah 2012 ya Pak Ari ya Pak ya? Ya, sekarang udah nggak keras, sudah berapa? Bapak sudah berapa lama sekarang di Amerika? Saya sudah 2 tahun. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang paling penting sehat ya Pak. Emang di Belanda itu memang kita waktu itu ketemu, kita di belakang nyanyinya ya Pak ya. Terus udah gitu kita nyanyi sama-sama. Entah kenapa pada saat makin jauh dari tanah air, kita makin merasa memiliki ya Pak. Apa yang biasanya dinyanyikan di tanah air itu biasa aja gitu, pada saat di sana jadi terasa dalam ya gitu. Karena iya tetap rindu kampung ya, rindu kampung halaman gitu. Apalagi kalau lagu nasional ya Pak. Kalau lagu nasional itu menurut saya memang setiap orang pasti tersentuh, dan cuman biarpun saya pergi jauh tidak akan hilang dari kalbu sejauh apapun gitu. Jadi ya memang tanah air beta ya Pak. Dan itu yang mengundang TIK sekarang jadi Ibu Mendo itu ya. Iya. Alhamdulillah ya Ibu Retna, Masya Allah saya ketemu sama Ibu, dan beliau salah satu perempuan yang membanggakan memang ya Pak ya, gitu ya. Buat kita semua beliau. Ya. Baik, ini ada yang raise hand nih, Teike, ada yang mau nyapa Teike langsung nih, Pok Sofi Sueb. Terima kasih Pak Ari. Mangga, Pok Sofi. Pak, sehat selalu ya Pak Ari ya. Pok Sofi, silakan di unmute. Pok Sofi, mana dia? Dipanggilnya Pok Sofi atau Ibu Sofi? Mpok Sofi. Mpok Sofi, aku lihat wajahnya. Halo. Hai, aku udah ketemu Ika 2 kali loh. Yang terakhir di KBRI. Kok pakai Zoom, pakai masker sih? Kan kita Zoom. Kebiasaan di rumah banyak orang. Aku juga nangis waktu Ika nyanyiin Tanah Air di Virginia sana. Iya ya. Ya, sedih deh. Aku juga volunteer lagi itu di sana. Oh, lagi volunteer. Volunteer di Virginia yang waktu Ike pertama kali manggung ya. Datang ya ke sana, betul. 2010 ya, itu. Lagunya aku tuh yang punya Indonesia. Iya, aku sedih. Air beta, pusaka, apa lah Bu Stopi? Abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala, tetapi dipuja-puja bangsa. Iya. Aku punya bukunya juga. Ya Allah, yang waktu buku, itu ya. Kaos, tas, ingat nggak waktu di KBRI? Ingat dong. Iya, kaosnya juga masih ada. Masih ada ya? Iya. Mudah-mudahan belum beliau. Belum, bukunya juga masih komplit kok. Alhamdulillah Bu Sofi. Iya. Senang banget ketemu sehat walaupun dari Zoom ya. Kapan datang ke sini? Iya, kita tanya pandemi dulu gimana. Pingin banget. Insya Allah Bu Sofi. Iya, sama-sama. Sehat ya. Ada lagi resen, tapi mohon kameranya dibuka dong, Ibu Suyati Narsikin. Biar bisa. Nah, silakan Ibu, mangga Ibu Suyati. Jadi saya ingin berkenalan dengan Ike. Iya, Ibu. Karena ponakan saya itu senang sekali mendengarkan nyanyianmu. Maka dari itu saya ingin kenal. Ya Ibu, terima kasih banyak. Dan saya mana Ibunya gambarnya? Baik, dan saya menikmati suaranya. Betul ponakan saya senang sekali. Sore tadi dia bilang, aku senang dengan itu, namanya Ana. Ponakannya mana Bu? Ponakannya nggak diajak ke Zoom? Nggak tahu, dia di kamar mungkin ada meeting, nggak tahu saya. Saya kasih tahu, nanti saya kasih tahu coba dia. Ya, kalau bisa hadir kalian bisa ketemu langsung dengan Ike. Sebentar. Salam ya Ibu buat ponakannya ya. Ibu ini di mana? Ya, ini sebentar
saya itu tadi diundang Meti sebetulnya. Teman saya itu, sahabat saya itu, Golden Age. Sahabat Meti. Iya, kita itu Golden Age, oke. Golden Girl ya. Golden Girl. Ingin ketemu Ika. Tante Yati ini paling muda, Teh Ike, paling muda di sini. Paling muda. Baru 80 berapa, Tante? 5. Suka itu. Jangan buka kartu, Pak Ewan. Iya, paling muda, paling muda. Siapa? Ini jemaahnya Pak Ewan pagi-pagi nih ya. Ika ketemu. Bika sih. Ika penyanyi terus yang Oh, halo. Ini ponakan saya. Siapa namanya, Mbak? Ana. Mbak Ana, Iya. kesini Mbak Nurjana. Oh, sampai senang Halo, Mbak. bertemu. Maaf ini ada ini juga. Saya lagi ada seminar. Lanjutkan aja dulu. Mbak. Iya, senang bertemu. Saya senang sekali. Makasih bisa perkenalan. Sama-sama Ibu. Terima kasih Ibu. Sehat selalu ya Ibu. Amin. Goldennya Tante Meti berarti. Iya. Iya kan? Oke. Oke nih sebelum Terima kasih. ada lagi yang boleh nggak nih kita kepoin kegiatan Teike sekarang nih, lagi ada bikin album baru, apa single baru? Iya, ya sebenarnya sih single baru. Aku ada single terbaru, terus seperti biasa masih bikin single-single. Terus saya punya hobi baru juga setelah pandemi ini berjalan, karena banyak di rumah, tapi kita tetap harus punya kegiatan. Salah satu olahraga yang lagi aku suka adalah sekarang goes. Kalau di sana lagi di sana lagi salju sih ya, jadi agak susah untuk keluar rumah pasti ya, gitu kan, gitu. Gimana? Di sini? Iya. Oh, kita sini kita justru goes di salju, enak. Serius? Iya. Oh ya? Saya ada bareng sama teman-teman goes di salju, tapi emang harus sepedanya sepeda mountain bike ya. Iya, mesti khusus kan, jadi artinya biar safe. Itu aku suka banget tuh. Apa rasanya dingin-dinginan di salju itu? Waduh. Wah, kan kita bandel lah pakai jaket, perlengkapannya kayak perlengkapan jaket mau pakai main ski, jadi anget. Terus pakai kupluk juga ya. Tapi kan kalau kita sudah bergerak, badan akan panas. Oke. Ya. Dan di sini juga lagi ada khusus juga ya, Kang Ronan ya. Kenapa? Itu goes bersepeda bareng-bareng itu ada hal khusus juga itu ya. Maksudnya apa nih hal khusus? Nah, coba kita tanya ke Ika. Ini ada pesan sponsor. Masih ada sepeda nih. Waduh. Ini ada Tentunya ada kesan khusus dengan bergoes, ada kesan khusus nih Teh Mungkin Ika Ike. bisa cerita nih, jadi buat teman-teman yang supaya semangat goesnya, mungkin Ika bisa cerita sedikit nih tentang goes nih. Iya nih. Iya Teh. Kenapa aja gitu di sana gitu? Masalahnya Kang Jaya udah 3 tahun goes belum ketemu keberkahannya dia. Siapa? Ya alhamdulillah olahraga goes itu ya. Goes itu satu yang pasti buat kesehatan ya Pak ya. Tadi Bapak siapa tuh? Satu buat kesehatan. Pak Presiden. Satu pasti sehat, Pak Presiden pasti goesan juga kan. Kedua itu menyenangkan karena bisa menikmati alam kan, gitu, bisa keliling kemana-mana. Kemarin saya ke Ciawi naik gunung, lewatin naik sawah. Sepeda apa naik gunung? Katanya naik sepeda. Kok jadi sepedanya naik gunung di sawah, gitu kan. Kalau di sana di salju, saya bisa di sawah, saya bisa di kebun, saya bisa gitu kan. Terus yang ya alhamdulillah lagi saya menemukan jodoh di sepeda. Jadi kemarin ini saya bersepeda, beberapa bulan bersepeda, akhirnya saya kenal sama Carly, itu suami saya sekarang gitu ya. Kita nggak pernah tahu sih jodoh kita tuh gitu. Nah dalam perjalanan bersepeda itu, Carly itu adalah sweeper, karena saya itu adalah pesepeda pemula yang pasti lelet banget dan selalu di belakang gitu kan. Tapi dalam rombongan pasti ada RC-nya dan ada sweepernya gitu. Dan dia sweeper yang sabar mengawal saya sehingga bisa gabung terus sama rombongan. Kalau nggak ketinggalan terus kan gitu. Jadi Kang Jaya harus jadi sweeper Kang Jaya. Ya, modus.
Jadi prosesnya adalah memang dari bersepeda itu saya kenal sama suami saya gitu kan. Jadi bersepeda itu ya sampai sekarang saya masih tetap sepedaan gitu karena memang nyenengin banget ya secara sehatnya. Dan buat saya nyanyi itu nafas bermanfaat banget pada saat olahraga sepeda gitu karena kan bagaimana goes itu stabil dalam perjalanan olahraganya itu benar-benar bermanfaat buat pekerjaan ternyata gitu. Seperti itu gitu. Nah, ketemulah sama Carly gitu. Ya, kemarin 29 kita baru 29 Januari lah kita menikah, kita ketemu di pertengahan tahun kemarin di Oktober atau itu saya ketemu karena goes itu Kang Jaya. Nah, ini mah Kang Jaya. Kalau goes Kang Jaya mulu kita bukan, ini kita untuk menghimbau teman-teman yang sendiri. Mari kita goes bersama. Kali aja. Jodoh. Kang Hari lah tuh. Kang Hari udah intip-intip saya nih. Oke, sekarang selain goes mungkin sekalian aja dengan kuis. Oh ya, betul. Ada kuis loh ini. Ya, benar. Ada pertanyaannya. Pertanyaannya di saya ya? Ya. Nanti bentar Teika. Jawabnya langsung japri ke siapa nih? Ke Tewanti ya? Teh Desi. Oh, Teh Desi. Jawabnya langsung japri ke Desi ya, Teh Desi ya, dari chatnya Zoom ya. Dari chatnya Zoom, jangan ditaruh di umum, langsung ke pilih nama Teh Desi, langsung private message ya. Mangga, Teika, pertanyaannya. Oke. Pertanyaannya yang pertama, tahun berapa saya datang bersilaturahmi dengan Rumpun Wargi Pasundan dan di mana lokasinya? Tahun berapa saya datang bersilaturahmi dengan Rumpun Wargi Pasundan dan di mana lokasinya? Itu pertanyaannya. Langsung kirim jawaban ke Teh Desi, lihat namanya di partisipan peserta, langsung jawab situ, nanti Teh Desi akan kasih tahu ke saya siapa pemenangnya ya. Kita kembali lagi ke Teika. Jadi selain goes apa lagi? Ya udah goes, banyak webinar sekarang. Terus di sini juga banyak virtual, nyanyinya virtual ya. Terus isi acara-acara TV. Seperti itu aja sih kegiatannya, masih seputar itu. Dan ada organisasi-organisasi yang saya ikutin gitu tentang royalti, tentang organisasi profesi. Seperti itu deh kegiatannya. Jadi ada yang sifatnya formal dan juga ada sifatnya yang non formal gitu. Iya, kalau gitu kita lanjut aja coba kita dengerin lagi lagu berikutnya dari Teika. Iya. Kita nyanyi lagi ya. Lagu terbarunya ya ini ya. Saya coba lagu single terbaru saya. Ini baru aja jalan kemarin di awal tahun. Semoga wargi Sunda Sadayana suka. Pastilah. Boleh. Silakan loh. Boleh joget-joget, santai-santai. Ini lagunya sedih. Jempolnya siapin. Santai, joget-joget dan ini lagunya Sambut Kembali. Sedih. Cari lagu yang dia lagu Indian nih. Lagu dangdut Mama ya, iya. Tapi dia ada saksofonnya. Nah, ini baru mulai dengan bidangnya. Kepadaku menghadapkanku
Luar biasa, keren. Nih Kang Evan udah angkat tangan aja nih, Kang Evan mau nyanyi, Kang. Iya, sok-sok nyanyi sok. Mau joget. Mau joget. Oh, Masya Allah. Maka Kang Evan. Nanti kita nyanyi. Bu Popi kali mau nyanyi, Bu Popi. Bu Popi, kita nyanyi ya, Bu? Ayo nyanyi apa? Nyanyi apa, Ibu? Ibu biasa nyanyi apa? Mojang Priangan. Wow, Mojang Priangan. Hayu atuh Mojang Priangan. Ayo menyanyi apa lagu yang paling populer ya Kang Hilman, apa lagu ini? Apa? Sudah langsung ini lagu terlena supaya bisa nyanyi bebarengan. Bebarengan. Ayo lagu terlena ya. Yang paling top itu.
terlenanya Kang, simpen dulu. Kang Jaya yang hafal terlena soalnya. Terlenanya di mana eta terlenanya? Bentar ya, punten sadayana, ini ada pesan dari chat chat di ini take di Zoom dari Ibu En. Ibu En mau saya bacakan saja atau mau sampaikan langsung? Mangga Bu En kalau mau menyampaikan langsung. Bu En, ayo aku baca nih ya. Oh mangga. Dibaca Mangga Bu En. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, senang sekali bisa bertemu di sini. Ini Taike kan di ISBI Bandung memang sementara ini belum ada jurusan musik, tapi insya Allah ke depan itu akan ada musik industri, mudah-mudahan ya. Dan rencananya nanti ketika kita menyusun kurikulum kan juga perlu ada orang-orang musik profesional. Jadi nanti mungkin kami minta TIK juga menjadi salah satu narasumber untuk dalam penyusunan kurikulum karena mungkin nanti akan ada mata pelajaran tentang genre dari dangdut itu sendiri. Alhamdulillah. Terima kasih. Sami-sami Ibu. Dengan senang hati Ibu. Ini Masya Allah ya. Jadi kalau bicara musik, bentuk apresiasi bahwa akan jadi kurikulum itu, insya Allah saya support apa yang saya bisa. Saya coba untuk hadir untuk ISBI Bandung Bu. Insya Allah. Siap. Hatur nuhun, kasadayana nuhun pisan, TIK dan sadayana nuhun. Sami. TIK nih yang pemenang kuis pertama sudah ini nih, sudah ada. Sudah ada ya namanya ya. TIK udah dapat belum namanya? Mangga. Sudah ada sih. Diumumkan. Oke, pemenangnya adalah ini boleh diam. Yang pemenang dari kuis pertama adalah ini karena menjawab dengan benar dan cepat. Yang menang adalah Bapak Oscar. Yeay, Bapak Oscar. Hebat. Berarti benar-benar nyimak nih. Sesama orang Majalengka ini. Ya, satu kampung kita Oscar. Ya. Iya, Kang Oscar, sekampung. Mana Kang Oksarna? Naon hadiah nate? Coba, untuk pengen tahu. Hadiahnya kecap dari Majalengka nomor 1. Oh, gitu toh. Kecap asin paling mantap kecap Majalengka. Itu di Palimanan cenah ya, Majalengka. Ya Allah Pak Oscar, apa kabar Pak Oscar? Alhamdulillah. Kemarin saya cari-cari fotonya waktu itu ada tapi nggak ketemu jadi ya udah. Allah. Ya ilah. Mana nggak ada bukti bahwa Tadinya bukan karena sudah menikah jadi hilang tuh fotonya. Iya. Tadinya masih ada itu di kantong di ini dompet. Buang kali. Pak Oscar telat nyarinya. Hilman telat ngumuminnya. Iya. Sengaja. Iya. Pak Oscar di Majalengka. Ya, dulu ibu saya masih di Majalengka di dokter di. Oh, alhamdulillah. Iya di Majalengkanya. Saya memang di daerah itu. SMP di sana. Yang sekarang jadi bandara juga tuh ya. Ya, Kertajati kemarin waktu kemarin pulang sempat mampir ke Kertajati, hebat lah sekarang. Iya, alhamdulillah ya, tambah keren Jawa Barat ada bandara lagi yang besar. Keren. Iya. Insya Allah ketemu ya Pak, kapan-kapan. Kapan terakhir ke Majalengka? Terakhir Lebaran. Oh. Sebelum Lebaran udah nyampe. Iya. Oscar sekarang mah udah nggak boleh lagi. Nggak boleh ya? Sirik wae tuh. Ya kalau misalnya sudah udah ada pemenangnya kuis pertama mungkin ada kuis lagi, Kuis kedua sudah ada. Saya pengen tahu jawabannya, naon jawabannya? Oh iya, jawabannya punten. Jawabannya itu adalah tahun 2016 di Rockville ya. Ya. Oh, saya salah di Maryland. Itu Rockville Parkland Road. Rockville teh Cibatu, Pak. Oh, gitu. Oh. Bahasa Amerika nyanyi tehnya, Neng. Pantesan kita nyanyi sama-sama. Iya dong, ada dong Ibu. Ini apalagi nih Kang Ronan sekarang kita? Kuis keduanya sudah ada? Oh, kuis kedua ya. Sebelum nyanyi ya. Tadi siapa bunyi? Iya. Kalau udah menang boleh dapat lagi nggak?
Enggak boleh. Jangan serakah. Ayo. Ini hawak atuh. Ulah sarakah. Atuh. Ulah hawak atuh, Oscar. Ulah sarakah. Iya. Bagi-bagi. Jangan bagi-bagi. Makanya bagi-bagi. Kan belum 4. Gitu. Punya istri dengan hiji, oke? Aduh, menegalak pisan eta. Kuis kedua. Pertanyaan kedua, apa nama website RWP? Ayo sing cepet dapet. Udah nyaho. Apa nama website RWP? Ayo, mangga. Yang udah menang mah udah, yang belum menang. Iya. Sambil nunggu pemenangnya nanti kita ke itu aja ya, ke lagu berikutnya. Kita nyanyi ya, sama-sama ya. Sama-sama. Terlena. Boleh. Nyanyi bareng. Nyanyi bareng, joget bareng. Panitia nggak boleh tuh ikut-ikutan tuh. Apa Pak Dedi? Nggak boleh ikut apa dia? Panitia. Nggak boleh ikut kuis. Nggak boleh kuis. Biar nyaho Pak Dedi jawabannya. Sok atuh sok. Kayak bagi-baginya. Dikirim Pak Dedi dari sini. Iya, boleh. Oke, sambil nunggu pemenangnya kita nyanyi sama-sama yuk. Ayo. Bobo. Tapi terlena dulu. Tante nyanyinya di Pulau Kapuk ini. Itu dia, Mama. Jadi sama-sama semuanya. Yuk. Lagu naon ya lagu naon? Telingaku cinta dan mesranya. Kita sama-sama. Aku terlena. Aku air mataku bahasa ini bahasa kurang keras ya. Dan terbuat aku boleh digedein dikit musiknya. Aku bahagia. Ayo Nata. Mas Jaya joget Mas. Hebat, Neng, hebat. Ayo joget semuanya. Pak Iman sudah ada di sana. Mas Fajri, Kang Fajri, jempolnya main terus. Yang kompak sama-sama Ibu EN. Mati beriringan
Andri sampai dalam hitungan ketiga 1, 2, 3. Waduh, Teh Ike, ini lagu mengingatkan saya 15-20 tahun lalu ini. Kita grup band Harmoni itu kalau tampil di KBRI, di acara-acara bazar-bazar Indonesia, ini lagu Terlena ini selalu dibawain tuh. Masya Grup band Allah. kita itu. Tuh, mungkin pada tahu semua itu. Pokoknya masyarakat Indonesia goyang habis deh kalau dibawain lagu ini. Terlena deh pokoknya ya Pak ya. Terlena betul. No, Neng Ike, jadi kangen sama si Om. Saya jadi ingat suami saya. Kita berdoa selalu ya Tante. Nuhun, sami-sami Tante Ogenya. Nuhun. Iya Tante. Nuhun. Insyaallah. Semangat selalu di kondisi apapun, kita selalu semangat, selalu bersama-sama, saling mendukung satu sama lain, saling doa satu sama lain. Masya Allah. Amin. Ika, saya jadi ingat suami saya. Oh iya Ibu, mana? Ini Ibu siapa nih yang bicara nih? Sofi ya. Ibu Sofi. Enggak, saya enggak bicara. Oh enggak, siapa yang ingat Saya enggak suami? bicara. Saya, Tanti. Ibu Tanti. Jadi ingat suami saya, kangen. Kalau Ronan. Suaminya Ronan itu sih genit deh kamu. Oh ya Allah. Ayunya enak. Nah, itu. Orang dekat juga sebelah. Iya, katularan tanto eta mah Sabar. Itu kode namanya. Itu kode itu. Kang Ronan boleh genit. Iya nih kode-kode untuk diakhirin nih. Itu rambu-rambu itu Ronan. Udah lewat malam Jumatnya. Malam Minggu. Oke, ya Allah, Masya Allah. Iya. Kangen semuanya saya mah. Ini saya kangen. Teh Ike nyanyi sama Bu Popi akapela. Akapela kita nyanyi lagu apa Bu Popi? Latihan Abdina. Langsung Lagu aja Sunda, spontan. Sunda. Sunda itu coba apa es lili tadi apa? Patepang deui naon deui teh? Es Bubui lilin. bulan. Bubui bulan. Kopi lagu apa kita lihat syairnya di Google aja Bu Kopi. Oh ya, seueur di Google. Ayo, sebelum kita tutup, sebelum kita berpisah, kita nyanyi lagu apa? Bubui bulan atau apa? Bubui bulan. Bubui bulan boleh. Ayo, semuanya buka dulu di Google, kita lihat Bubui bulan syairnya terus kita nyanyi sama-sama. Aduh, kangen-kangen. Bukan pileleyan atau pileleyan. Ya, nanti pileleyan. Pileleyan sedih bisa. Sedih ya? Pas penutup pileleyan. Kita coba lihat Bubui bulan ada di ini nih di website ada Bubui bulan. Udah dapat semuanya? Atasnya, Pak. Iya, Bima hafal tuh. Atos untuk orang Jawa keras. Keras, benar. Kalau nggak hafal, benar Pak Dede, Ibu Dede. Ayo, Bu Popi sudah dapat, Ibu? Sudah, Parantos, ayo. Bu Popi mah hafal atau Bu Popi harusnya sih hafal. Kumaha sih? Kena hafal, ya. Pak Dedi, hayu atuh juga. Sok lah, siap lah. Oke, kita mulai ya. Udah siap? Siap. Lihat Google-nya 1, 2, 3. Itu Bubui bulan. Ya, Kaca Pina mana? Kaca Pina. Ada musik ada, iya kedengar. Nih. Bubui bulan. Ayo.
unggal bulan abdi teang unggal poe hade ciburui ese dipancing ngeredet hate ningali ngeplak China saha langkung unggal enjing ngeredet ningali sorot-sorotana. Yeay, sekali lagi ya. Mantap. Bubui bulan sanggra bentang panon poe lisa sate unggal bulan teang unggal poe di sasate. Itu Ciburi sama-sama 1, 2, 3. Situ Ciburu dipancing ngeplak China unggal enjing I love you too. Oke. Nuhun. Makasih. Atur nuhun teh. Sami-sami. Terima kasih. Tambah malam, tambah meriah. Oke. Tante Merti, iya, Masya Allah. Mangga. Indonesia. Kadia Neng, honeymoon kadia Neng, dia mumpung dingin Neng. Ayo. Biar keringetan di sini. Atuh pasangan anak kenalkan atuh pengen ningali ke mana? Ada di depan Mama. Mana si anak? Udah disumputin bae atuh. Sok, tingalikeun ka dieu. Lagi sepeda. Iya, nanti kalau kadia jalan selimbutna jalan-jalan kena. Iya. Tirisan. Iya, di Amerika naik sepeda ke Kanada ta. Nah, iya. Canda ka dia orang goes bareng. Kalau si A nggak dikenalin nanti ada yang naksir, nah nggak tahu. Kalau udah tahu, oh ya siapa. Udah disumputkan wae tuh Neng. Nyalikeun. Mama mau dikenalin ya Mama ya, Mama Meti ya? Iya, sok ka dieu, sok ka dieu. Sama kita semua. Sok tingalikeun sok ka dieu. Pasti kasep deh. Mama ini. Yang mama sok atuh ka dieu. Mama. Lu udah janji katanya mau ketemu jadi mama. Sok ka dieu. Tingalikeun. Mama kepo. Mama kepo. Satu menit ya Mama sebentar. Doi lo, Kang Jaya segitu sentimena. Ya, mangga. Ibu-ibunya kepo, bapak-bapaknya hatinya langsung pecah. Iya, pada ini patah hati ya. Kapungkur mah upami aya hajatan kapungkur mah nu diulam kana panganten, ieu mah pangantennya pangan kana ngulem. Mohon atuh. Sawios teu naon, dunia mah terbalik di mana ge. Pak Iman dari mana nih Pak Iman? Nuju di Bogor, juragan nuju di Bogor. Mangga diaturan na Ibu Bui sampe. Oh, salam makan. Ini di samping saya ya goreng sampo di dia. Aduh. Di kopi pahit ini bakal kalapa. Asa
Makanya. Ini ada yang dari luar Amerika dan luar Kanada nggak nih? Itu Kang Iman dari Bogor tuh. Oh, di Bogor ya. Di Bogor. Bogornya di mana? Mana Ani di Kang Iman, mana? Indramayu dekat Majalengka. Siapa? Oh, di Indramayu, caket Cirebon. Tapi di Cirebon ayah di Cirebon. Indramayu caket. Oh, oke. Dermayon, Wong Dermayon. Ya, Wong Indramayu. Ini orang Indramayu. Teka, jawaban kuis Habis kedua udah ada belum? Cirebon. Jawaban kuis. Udah. Pemenang. Pemenangnya jawabannya dulu kan ya? Ya. Heula tuh, si Ana heula mana si Ana heula teh aya geuningan si Ana heula. www.rwp.usa.org. Nah, siapa yang paling pemenangnya? cepat dan benar? Ya, Itu jadi- si panitia yang menang itu mah. Oh, tekaci, ayo. Nggak Itu boleh. paling Kang Jaya itu yang hafal itu. Dan baik. Bor Kalau RWP Kang nggak Jaya boleh, nggak menang, boleh jawab. besok gedor Pantonata. Kalau panitia yang menang nggak boleh. Oke, ini pemenangnya nih. Pemenangnya adalah Bu EN. Geningan menit nu jauh, nu cici buburnya eta. Dari Bandung, Tante. Di Bandung. Oh, di Bandung. Oh, di Bandung. Alhamdulillah. Sok atuh. Kirim oncom Bandung ka dieu. Iya, siap. Oncom Bandung. Kangen oncom ya. Mohon kayak oncom di dieu. Iya. Enak Oncom tuh. pakai lenca itu enak banget. Waduh, eta gagah eta nggak boleh itu. Karedak lenca. Nggak boleh itu. Eta teh neng Ike lagi nyidamnya. Neng Ike jadi nyidamnya. Tante mau punya cucu lagi nih. Aduh, eta nyidam lenca. Aduh. Eta lenca jeung oncom kagak. Oncom. Udah ada tuh. Mana tingali eta Akang keluarga. Kenalin ini Carly. Kemarin kasep aduh. Aduh. Saha namina namina saha. Sok. Bukan orang Sunda ya? Sok. Ulah era-era saha namina. Namina saha? What's your name? Namanya Carly. Carly. Aduh. Salam Namina. kenal Carly ya, salam kenal sama kami dari RWP USA. Mohon. Kalau ke DC kita goes. Orang mana ya Carly ya? Sepedahan di DC. Mas Abi, jangan khawatir kalau ke Amerika nanti Anu pasti goes bukan juga. orang Majalengka. Ini dari Bangka. Oh, dari Bangka. Oh, dari Bangka. Oh. Wah. Di Sumatera. Tetangganya bukan tetangganya Ahok kalau gitu Bangka. Iya, tetangganya Pak Ahok dia. Aduh. Namina Kak. Juga teh. Nggak nyanyi, bukan nyanyi, jadi masih di entertain. Kalau kemarin tuh ada di manajemennya almarhum Glenn Fredly, dia di sana gabung. Terus sama Sandi Sandoro gitu-gitu. Jadi bukan penyanyi orang belakang layar, lebih orang di belakang layar. Oh, jadi penjaga gawangnya, bodyguardnya. Penjaga gawang, Mama. Ya, bener. Eta teh rupana teh sareng namina teh manis sesuai kasep. Tante. Setuju. Approve ya, Tan? Mohon setuju. Cocok. Iya. Tapi lain lagi kalau sudah nikah nggak naik sepeda lagi kayaknya, naik mobil. Masih, Pak Dedi kita mah masih sepeda. Iya masih keur bobogohan wungkul meureun. Ya lah, ya teu nganggo sepeda hat bobogohan mah. Nah, nggo beca. Oh, nggo beca. Oke, Kang Ronan, selanjutnya apa Kang Ronan? Ya. Nuhun, pamit ya, pamit Bapak Ibu. Ya, sarang AA-na. Oke, sekarang kita kembali ke Zoom. Teh ke ulah hilapnya ke Kanada.
Ya, Kang Dedi. Iya, Pak Dedi. Betul, Ya. hilap. Tong hilap cenahnya. Ya, jangan lupa. Iya, iya. Don't forget. Don't Bunda forget. nama. Don't forget to me. Oke, sekarang kita kembali ke Kang grup Dedi lagi. kocak nih, asik. Silakan Mas Ronan. Alhamdulillah kita sudah selama 2 jam ngobrol, hampir 2 jam. Terima kasih Iya, nggak kerasa. sudah berkenan hadir dan ngobrol-ngobrol sosonoan bersama kita RWP. Semoga juga Teike tetap sukses karirnya dan juga tetap bisa mempromosikan budaya Indonesia ke seluruh dunia. Dan berhubung waktu sudah jam 10 malam 15 di sini nih. Oh, oke. 10 ya, 10.13. 10.13 dan mungkin juga Teika juga ada acara lagi. Mari kita akhiri acara pada malam ini dengan mengucap alhamdulillah. Semoga kita semua dengan silaturahmi ini bisa mendapat berkah. Amin. Amin. Dan semoga kita terlindung dari bahaya virus corona dan semoga Amin. Kalau bisa ketemu darat lagi, Teike juga bisa ke Amerika lagi. Nan foto lah nan. Sama foto dulu layarnya. Foto. Sambil nyanyi dong. Sambil Ya, nyanyi, ayo. ayo. Dibuka skripnya. Tekan. Nyanyi naon, gelang sepaku Jangan gelang. nyanyi dulu, nanti fotonya monyong. Pileleyan, Kang Imam nyanyi anu diroken teh Kang Imam. Kawan Kang Wirawan nyanyi di Sundana nu diroken. Diroken naon. Ibu. Ayo Kang, Ike ya jago pisan Kang eta. Ayo Kang. Saya dulu Ya. Mbak Ike ingat, saya dulu sempat ngiringin Mbak Ike tahun 2010. Salah satu personil yang main band di situ. Iya. Jago ini Kang Wirawan. Ayo Kang. Mana? Kemana Iya. Artanya kemana tuh? Udah disumputkan Artanya, artanya udah tidur. Oke. Alhamdulillah masih sama Kang Anton segala macam main musiknya. Iya. Pak Ari juga tuh main saksofon. Iya. Saya juga suka nyanyi dangdut. Alhamdulillah. Tuh Kang Jaya, Karena- Pak band RWP ini ada usulan supaya dibikin grup band RWP nyanyi lagu-lagu Sunda. Saran dari Pak Atpol, Pak Ari. Alhamdulillah, sarannya bagus. Lagi memang kumpul nih Ibu, kan ada pemain-pemainnya. Jadi Bu, ya Bu Popi. Mohon, Kang Wirawan nyanyi sambil ngarok. Ayo Kang. Ada yang lebih jago, Bu. Ini kita udah foto belum? Ronan? Udah foto belum? Udah. Tacan. Udah. Ya, hitung ya. Ronan yang hitung atau Pak Hilman? Oke, kita foto lagi supaya semua siap. Oke, Ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, sip. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mangga sebelum berpisah saya mau dengar lagu Sunda lagi bareng-bareng rame-rame. Mangga? Ayo, Kang Wirawan ayo Kang. Kang Wirawan nyanyi dong. Nyanyi apa, Pak? Yang waktu dulu pertemuan di Tilden itu Kang. Naon laguna gelap deui nya. Nah, harus Kang Anton main musik kalau saya nyanyi nih. Iya, sok Nenggelis. Nenggelis. Oh iya. Hujan. Akan Nenggelis akan hoyong tepan. Umpami ayam langkung sae kurang tunangan. Itu saja. Nganggo acu bareng
Ipik koneng hirung mancung Eis Bandung. Neng Gelis pungpungan akan Neng gelis Pak Ari, sekarang Pak Ari, ayo Pak. Ari, nyanyi Dharma, Pak Ari. Ayo Pak Ari. Mana Pak Ari? Istrinya kemana? Ulah disumputkan wae. Kemana Teh Kiki? Teh Kiki gimana? Oke. Wah, siapa tuh? Naon nyanyi naon gitu. Tukang es krim dah. Mangga Kang Ronan. Ika, apa kabar Ika? Kayaknya Pak masih nggak mau pada bubar ya kayaknya ya. Sampai pagi ya. Sampai pagi kayaknya nih. Oke, Kang Ronan. Ya, saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu. Ya, turun. Oke, terima kasih lagi sekali lagi kepada TIK khususnya dan juga manajemen. Apa kabar Ika? Ya. Dan juga kepada Kang Karli, suami sudah berkenan memperkenalkan diri. Juga kepada seluruh panitia RWP, juga seluruh anggota RWP, warginya RWP yang berkenan memeriahkan acara pada malam ini. Semoga keberkahan terlimpah untuk kita semua. Dengan Amin. 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 Saya tutup acara pada malam hari ini dan siang hari di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Atur nuhun Teh Ike. Terima kasih Dan untuk mendengarkannya. Ibu Popi apa kabar? Maafin dari batin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Mangga sedayana. Jangan lupa taruh itunya. Kode.